Pernah dengar nama Ibnu Sina? Atau mungkin Avicenna, begitu sebutannya di dunia barat. Nah, dia ini salah satu pemikir paling monumental dalam sejarah. Dan kali ini kita bakal coba bongkar, kenapa sih dia sampai dijuluki arsitek realitas? Oke, kita mulai dengan klaim yang wow, berani banget. Katanya pengaruh dia dalam sejarah itu cuma satu tingkat di bawah Aristoteles. Bayangin, ini bukan sekedar pujian loh. Ini benar-benar pengakuan atas warisan intelektualnya yang dahsyat, yang melintasi benua dan zaman. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya satu orang bisa sampai punya status legendaris kayak gitu? Apa sih yang bikin dia begitu spesial? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebenarnya siapa sih sosok di balik nama besar ini? Coba deh, lihat lini masa hidupnya. Ini bukan hidup seorang akademisi yang tenang di perpustakaan, sama sekali bukan. Ibnu Sina itu terus-terusan pindah, lari dari kekacauan politik, kerja buat penguasa sana-sini cuma buat cari aman. Dan yang paling gilanya apa? Semua karya monumentalnya itu lahir di tengah-tengah kekacauan ini. Nah, ini kuncinya. Ibnu Sina itu bukan pemikir yang ngurung diri di Menara Gading. Dia itu polimatik sejati yang benar-benar terjun langsung ke dunia nyata. Coba bayangin deh, hari ini dia jadi dokter paling dicari. Besoknya jadi penasihat politik buat raja. Tapi di saat yang sama, dia tetap filsuf nomor satu di zamannya. Terus, sejenius apa sih dia? Gini deh, bayangin. Nyusun buku filsafat di atas kuda pas lagi ikut ekspedisi militer. Atau nulis risalah setebal 100 halaman cuma dalam satu malam. Gila kan? Tingkat produktivitasnya itu hampir nggak masuk akal. Jadi, dengan kejeniusan yang luar biasa dan hidup yang penuh gejolak kayak gitu, sebenarnya apa sih misi yang mendorong Ibnu Sina? Yuk, kita lihat masalah besar apa yang mau dia beresin. Coba bayangin, pengetahuan di zamannya itu kayak kepingan puzzle dari banyak kotak yang beda-beda. Semuanya acak-acakan, nggak nyambung, bahkan saling bertentangan. Nah, visinya Ibnu Sina ini ambisius banget. Dia mau ngumpulin semua kepingan itu dan merakitnya jadi satu gambar utuh yang logis yang bisa ngejelasin semuanya. Dia sendiri bilang tujuannya itu bukan cuma mengumpulkan ujung-ujung yang longgar, tapi juga memperbaiki setiap celah. Jadi dia nggak cuma mau ngumpulin pengetahuan yang ada, tapi juga memolesnya, menyatukannya, dan membangun sistem yang jauh lebih sempurna dari apa yang diwariskan kepadanya. Terus gimana caranya dia mewujudkan visi sebesar itu? Nah, ini dia yang membawa kita ke inovasi utamanya. Solusinya? Sebuah inovasi yang radikal banget, Summa Philosophia, atau ringkasan total filsafat. Ini terobosan besar loh. Jadi, daripada nulis buku-buku yang kepisah-pisah, dia malah bikin semacam ensiklopedia raksasa, di mana setiap bagian, logika, sains, metafisika, semuanya nyambung dalam satu sistem yang padu. Dan inilah mahakaryanya, Asy-Syifa, yang artinya penyembuhan. Kenapa kok penyembuhan? Soalnya buat Ibnu Sina, pengetahuan itu ibarat obat yang bisa menyembuhkan jiwa dari kebodohan. Dan coba lihat cakupannya. Gila, luas banget. Dari logika, fisika, matematika, sampai metafisika. Semuanya dibahas tuntas dalam satu karya. Biar kebayang segede apa ya, dalam edisi modern, Asy-Syifa itu jadi 22 jilid buku tebal. 22. Ini bener-bener karya seumur hidup yang monumental. Oke, kita udah tahu visinya, kita udah tahu inovasinya yang luar biasa. Tapi, gimana cara kerjanya? Apa sih mesin yang menggerakkan seluruh sistem pemikirannya ini? Nah, intinya tuh di sini, seluruh sistemnya itu digerakkan oleh dua motor utama yang kerja bareng. Pertama, sistem logika yang super ketat sebagai alat buat menguji kebenaran. Dan kedua, teori yang mendalam tentang jiwa rasional manusia sebagai agen yang bisa menangkap kebenaran itu. Di jantung metodenya ada satu konsep unik yang namanya HARTS. Anggap aja ini semacam lompatan intuisi seorang jenius. Tapi ini bukan nebak-nebak asal ya. HARTS itu kemampuan pikiran buat klik. Langsung lihat hubungan yang tersembunyi, nemuin kepingan puzzle yang hilang, yang nyambungin dua ide yang tadinya kelihatan nggak ada hubungannya. Jadi alur pengetahuannya tuh kayak gini. 1. Indera kita ngumpulin data mentah dari dunia. 2. Indera internal kita memproses data ini. 3. Akal kita secara aktif nyari koneksi logisnya. Nah, disitulah momen hadas terjadi. Dan terakhir, di puncaknya, jiwa kita seolah kontak sama yang dia sebut akal aktif, sumber kebenaran universal. Dan dari situlah kita dapat pemahaman konsep yang utuh. Oke, dengan sistem yang selengkap dan sekokoh ini, dampaknya apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian warisannya yang, wow, luar biasa. Dampaknya itu benar-benar mengubah dunia.
Coba lihat, di dunia Islam, filsafatnya jadi standar selama lebih dari 500 tahun. Di Eropa, buku kedokterannya jadi teks wajib sampai abad ke-17. Dan pemikirannya sangat mempengaruhi cara berpikir di abad pertengahan dan era Renaissance. Luas banget jangkauannya. Lini masa ini nunjukin betapa awet pengaruhnya. Coba pikirin, di abad ke-12 karya-karyanya diterjemahin ke Latin dan langsung bikin geger dunia pemikiran Eropa. Lompat ke abad 15, dia masih jadi rujukan utama buat para pemikir Renaissance. Bahkan sampai abad ke-17, karyanya masih jadi buku pegangan standar di universitas Eropa. Gila kan daya tahannya? Jadi inilah inti pencapaiannya. Ibnu Sina itu lebih dari sekedar penulis. Dia itu seorang arsitek. Dia membangun sebuah, sebut saja katedral pengetahuan, sebuah pandangan dunia yang utuh dan lengkap yang akhirnya membentuk cara berpikir dunia timur dan barat selama berabad-abad. Tapi, buat apa sih semua ini? Di balik semua proyek intelektual raksasa ini, ternyata ada satu tujuan yang sangat manusiawi. Buat Ibnu Sina, kebahagiaan sejati itu bukan soal harta atau jabatan. Kebahagiaan tertinggi itu, katanya, adalah aktivitas akal. Momen di mana kita menggunakan akal kita secara maksimal. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau Ibnu Sina benar, kalau kebahagiaan itu adalah kesempurnaan jiwa rasional kita, terus apa artinya itu buat cara kita menjalani hidup kita sehari-hari?